surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, takutkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, angkat patah semangatku, angkat hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita sudah nyata. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, angkat patah semangatku, angkat hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita sudah nyata. Lebih dasar lagi, sama-sama katakan haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan akan semangatku, takkan hilang ke. Haleluya, haleluya, Ku mau bersorak bagimu, sukacita sudah nyata penuhiku. Sukacita sudah nyata penuhiku. Sekali lagi sama-sama katakan, sukacita sudah nyata penuhiku. Beri sorak-sorai buat Allah kita, sukacita nyata dalam kehidupan kita. Saya percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar, amin. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Allah kita. Serukan namanya, Yesus Raja di atas segala raja. Nyanyikan pujian ini dengan penuh percaya. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Dia adalah Tuhan yang Maha Besar. Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Yuk sama-sama katakan, Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Tuhan Raja. Kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Saya percaya Yesus nama di atas segala nama. Dia adalah Tuhan yang Maha Besar.
sama-sama katakan. Namanya Yesus Tuhan Raja, segala Kuasa tunduk dalam namanya. Ya luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yuk sama-sama katakan. Tuhan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Ya luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Beri sorak-sorai buat Allah kita. Silakan duduk. Masih ada sukacita dalam nama Tuhan, amin. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama merenungkan akhir segala kebenaran dalam firman Tuhan bisa kita jadikan rema ke dalam hidup kita. Kami percaya Tuhan, Engkau akan selalu dalam hidup kami, Yesus. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami, Tuhan. Dan Engkau akan selalu melingkupi kami dalam sayap-Mu, Yesus. Sama-sama katakan. Lingkupiku dengan sayang, naungi kami, dalam kuasa-Mu, lingkupi kami Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Engkau Raja atas semesta. Ku tenang sebab
sebab Kau Allahku. Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, yang berkuasa atas seluruh alam semesta. Kami bersyukur hari ini kami ada di sini. Kami bersyukur kami dapat beribadah hari ini untuk menyembah, memuji nama-Mu. Terima kasih Bapa Surga, terima kasih. Mari Tuhan Kau nyatakan kehendak melalui firman-Mu pada hari ini. Supaya kami boleh diteguhkan, supaya kami boleh mengerti rencana Tuhan di dalam hidup kami. Pakailah hamba-Mu sesuai dengan rencana-Mu untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, mohon pengurapan kuasa-Mu, hikmat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Pak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Ya, doa kami semua sehat ya. Sehat dan terus setia kepada Tuhan. Untuk Bapak Ibu Saudara yang mungkin hari ini mengikuti ibadah streaming ya, biarlah berkat Tuhan menyertai dan ikut ibadah streaming sampai selesai ya. Puji Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan tema yaitu apa yang ada di dalam tanganmu ya, apa yang ada di dalam tanganmu. Kadang-kadang banyak orang berpikir begini Bapak Ibu Saudara ya, bahwa untuk bisa dipakai Tuhan ya, mereka berpikir wah harus sempurna, wah harus dilengkapi dengan banyak hal. Nah, harus pandai dan sebagainya. Ya, itu pikiran daripada manusia. Nah, tidak ada manusia yang sempurna ya, tidak ada manusia sempurna kecuali Allah itulah yang sempurna. Tetapi ingat ya, pada kenyataannya Allah sanggup memakai hal-hal yang mungkin ya dianggap remeh. Tuhan sanggup memakai hal-hal yang sederhana untuk menjadi alat yang menyatakan kuasanya. Nah, bagi Allah tidak ada yang mustahil ya. Bagi manusia bagaimana ya orang seperti itu mau dipakai oleh Tuhan ya. Tapi kalau Tuhan yang berkehendak ya, tidak ada satupun yang mustahil. Karena Allah adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang sanggup untuk melakukan segala perkara. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, mari kita baca nats kita di dalam Keluaran pasal yang keempat, ayat pertama sampai ayat yang kelima. Saya akan bacakan Keluaran 4 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Lalu saud Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkan itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Nah, Tuhan ya seringkali membuat mukjizat itu adalah seringkali juga untuk meneguhkan seseorang bahwa orang itu mau dipakai oleh Tuhan. Musa diutus oleh Allah untuk pergi menghadap Firaun ya, untuk membawa umat Allah itu pergi dari Mesir. Di dalam Keluaran pasal 3 ya, Keluaran pasal 3 pada waktu itu Musa sedang menggembalakan kawanan kambing domba dari mertuanya, yaitu Imam Yitro yang ada di Midian. Sementara ia menggembalakan,
tiba-tiba dia melihat api yang menyala, ya, yang membakar, ya, semak. Tetapi semak itu tidak terbakar, ya. Sehingga ia heran, loh, api menyala tapi semak kok tidak terbakar. Penasaran, ya, Musa penasaran, lalu dia menyimpang, ya, dan mendekati api yang menyala itu. Namun tiba-tiba, ya, setelah dekat, tiba-tiba terdengar suara dari api itu memanggilnya, Musa, Musa. Dan Musa menjawab, ya Tuhan, nah, lepaskan kasutmu. Karena tanah yang kau injak itu adalah kudus. Ya. Nah, kemudian Allah berfirman, akulah Allah bapakmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Musa terkejut, ya, dia menjadi takut, ya, ia menutup mukanya, ya. Tapi Allah berfirman, telah kudengar jerit daripada bangsamu, telah kudengar jerit daripada Israel yang ditindas di Mesir, ya, dan jeritanya sudah sampai di hadiratku, itu sebabnya aku turun, ya. Nah, akhirnya terjadilah dialog dengan Musa. Intinya Musa diutus oleh Tuhan untuk menghadap Firaun supaya membawa umat Allah itu keluar dari negeri Mesir agar umat Allah dapat beribadah kepada Allah. Nah, banyak hal, ya, Allah berfirman, aku akan menyertai kamu dan sebagainya dan sebagainya. Nah, tapi Musa, ya, nah, selalu berdalih, ya, selalu berdalih, banyak alasan, ya. Bagaimana kalau mereka tidak percaya bahwa Allah telah menemuinya? Kalau mereka bertanya, bagaimana aku menjawab? Kalau mereka bertanya, siapa namamu? Apa jawabku? Ya, Allah berfirman, kalau mereka bertanya namaku, namaku adalah aku adalah aku. Ya, aku yang mengutus engkau. Nah, aku adalah aku. Tidak ada yang lain, saudaraku sekalian. Dan ini tidak bisa ditiru. Karena ini adalah penyataan daripada Allah sendiri, ya, yang menyatakan namanya yang maha kudus, aku adalah aku. Tidak ada yang lain. Saudara-saudara, kalau orang mau meniru-niru, mereka tidak bisa. Itulah Allah yang sejati. Allah yang yang benar-benar Allah menyatakan diri, aku adalah aku. Berarti namanya tidak bisa, ya, diambil oleh orang lain. Menyatakan keilahiannya, menyatakan kekekalannya. Musa beralasan itu. Kalau mereka bertanya namamu siapa? Kalau mereka aku menemuinya tapi mereka tidak percaya, lalu bagaimana aku? Nah, itu alasan-alasan. Juga Musa beralasan karena keengganannya untuk menerima panggilan Allah, ia menunjukkan kekurangan dirinya. Ya. Dia menyatakan, aku ini tidak petah lidah, aku ini tidak pandai bicara. Ya, nah, bagaimana kami bisa memimpin umat, sedangkan kami ini tidak pandai bicara. Tapi Allah berjanji, aku menyertaimu. Bahkan dalam pasal-pasal berikutnya Allah berjanji, bukankah engkau punya saudara yang namanya Harun? Nah, dialah yang akan menjadi mulutmu, artinya dialah nanti yang akan banyak bicara. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ya. Nah, Allah berjanji, kalau Allah memanggil, Allah juga berjanji untuk menyertainya. Allah berjanji untuk memberikan pertolongan, ya, dan kuasa Allah yang Maha Kuasa sanggup untuk melakukan segala perkara. Inilah Allah yang kita sembah, ya. Allahnya Israel adalah Allah yang kita sembah saat ini, yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, dan Allah meneguhkan panggilannya kepada Musa untuk menyatakan bahwa Allah benar-benar telah menampakkan diri kepada Musa. Jadi kalau Musa beralasan, kalau mereka nanti bertanya, ya, dan mereka menyangkal Allah
menampakkan diri kepadamu. Ya. Lalu Allah berfirman, saat Musa merasa tidak mampu untuk memimpin umat Israel, ya, dia beralasan saya ini tidak mampu, ya, saya seperti ini. Pokoknya banyak alasan, saudaraku sekalian. Lalu Allah berfirman, ya, Allah berfirman, apa yang di tanganmu itu, ya, atau apa yang ada di tanganmu? Musa menjawab, tongkat. Nah, ya. Jadi tanda-tanda mujizat itu bertujuan untuk meneguhkan amanat dari pelayanan Musa. Tuhan hanya bertanya, apa yang di tanganmu itu? Atau apa yang ada di tanganmu? Manifestasi atau penyataan dari tanda-tanda seperti itu juga merupakan maksud Allah yang terjadi, yaitu di dalam perjanjian baru, ya. Perjanjian baru dimulai dari gereja mula-mula sampai sekarang, ya. Allah sering menyatakan kuasanya, Allah sering menyatakan mujizat-mujizatnya, ya, untuk apa? Meneguhkan panggilan, meneguhkan keberadaannya, meneguhkan kehadirannya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Tuhan bisa memakai apa saja yang kita miliki untuk menjadi sarana pernyataan daripada kuasanya, ya. Nah, Tuhan, ya, Tuhan itu tidak mencari apa yang tidak kita miliki, ya. Kalau kita tidak memiliki sesuatu, bukan itu yang dicari Tuhan. Ya, jadi Tuhan tidak mencari apa yang tidak kita miliki, ya, melainkan Ia meminta agar apa yang kita miliki sekarang, agar apa yang ada pada kita saat ini, sekecil apapun, sesederhana apapun, ya, seperti tongkat milik Musa, ya, berani kita serahkan kepada Tuhan. Ketika tongkat Musa yang biasa itu diserahkan kepada Tuhan, ya, atau ke dalam tangan Tuhan, ya, maka Tuhan sanggup yang biasa diubah menjadi luar biasa. Apakah Bapak Ibu percaya kuasa Tuhan? Percaya kuasa Tuhan? Ya, Tuhan sanggup mengubah yang biasa menjadi luar biasa. Tuhan sanggup mengubah yang dari yang sederhana menjadi luar biasa. Tongkat itu menjadi tongkat Allah setelah diserahkan, ya, dan itu menjadi tongkat yang penuh kuasa untuk membuat suatu mujizat. Waktu tongkat itu dipegang oleh Musa, belum diserahkan ke dalam kuasa Tuhan, tongkat itu adalah ya tongkat saja. Tidak ada kuasa untuk membuat mujizat, tapi waktu tongkat itu, waktu Allah berfirman, apa yang di tanganmu itu? Dia menjawab, tongkat. Ya, nah, tongkat memang tongkat, ya. Nah, tetapi waktu Allah berfirman, lemparkan tongkat itu ke tanah, dan Musa taat melemparkan tongkat itu jadi apa? Ular. Jadi ular. Ya. Nah, waktu tongkat itu dipegang Musa, kalau Allah belum berfirman lalu dia lempar ke tanah, tetap jadi tongkat. Tapi setelah Allah berfirman, lemparkan tongkat itu ke tanah, jadi ular. Ada kuasa, ada mujizat setelah Musa taat, ya, apa yang diperintahkan Tuhan. Itu artinya tongkat yang dipegang Musa akan tetap jadi tongkat. Tapi waktu tongkat itu Allah berfirman dan Musa melepas tongkat itu, ya, seakan diserahkan kepada Tuhan, ada kuasa. Percaya Bapak Ibu? Percaya? Nah, ada kuasa, ya, yang luar biasa, tongkat bisa menjadi ular. Dan waktu tongkat itu jadi ular, ya, Musa ketakutan, ya, lari dia. Tapi Allah berfirman pada Musa, peganglah ekornya, ya. Nah, dan apa yang terjadi? Kembali jadi tongkat. Ada kuasa yang luar biasa. Allah berfirman, peganglah ekornya. Coba kalau Allah berfirman, peganglah ekornya. Tapi Musa pegang kepalanya, digigit. Bisa mati.
Tapi Allah berfirman, peganglah ekornya. Ini adalah menguji ketaatan. Ya, menguji ketaatan. Musa taat. Suruh pegang ekor, ya ekor yang dipegang. Ya, inilah kuasa Allah itu dahsyat adanya. Dalam Keluaran 4 ayat 20 mengatakan demikian. Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki. Lalu menaikkan mereka ke atas keledai dan ia kembali ke tanah Mesir dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Nah sekarang sudah jadi tongkat Allah. Kenapa? Karena tongkat itu sudah dilemparkan seakan-akan sudah diserahkan kepada Allah. Tadinya tongkatnya ya tongkat biasa ya. Nah, tetapi waktu Musa taat pada perintah Allah, tongkat itu tetap tongkat, tapi sudah menjadi milik Allah. Makanya dikatakan ayat 20 ini ya, dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Dari tongkat yang sederhana ya menjadi tongkat Allah, karena apa? Ada kuasa di dalam tongkat itu. Bukan tongkat itu yang berkuasa, tapi ada kuasa di dalam tongkat itu. Nah, inilah Allah sanggup melakukan segala perkara. Allah sanggup menggunakan barang yang dianggap sepele, dianggap remeh, dianggap kecil, tapi Allah sanggup untuk memakainya. Allah bisa memakai hal-hal kecil yang dianggap remeh, yang sederhana di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, untuk apa? Menolong kita lebih mengenal Dia. Ya, dan Ia senantiasa hadir dalam setiap momen-momen kehidupan kita. Ia selalu hadir. Nah, ada yang mengatakan begini ya. Nah, komedian Mongol ya. Pernah dengar Mongol? Pernah dengar saat dia apa? Ya, kalau saya boleh katakan dagel ya. Nah, ia mengatakan, seringkali kita berdoa ya supaya Allah hadir. Nah, dia mengatakan, kalau Allah hadir, kita semua binasa. Nah, tapi dia lupa bahwa kehadiran Allah itu kita perlukan. Kita perlukan kehadiran Allah dengan kuat kuasanya. Karena tanpa kehadiran Allah, ya ibadah kita akan menjadi lemah. Ibadah kita tidak ada artinya. Kehadiran Allah bisa melalui kuasa Roh Kudus. Itu kehadiran daripada Allah. Kita perlu kehadirannya. Ya. Nah, masalah kedatangan Tuhan ke dalam dunia, ya, itu adalah rencana Tuhan tersendiri. Tapi setiap ibadah kita memerlukan kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan berarti Dia hadir. Karena firman Allah sendiri sudah mengatakan, di mana 2-3 orang berhimpun atas namaku, ya, aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, kalau Tuhan ada di tengah-tengah mereka berarti itu hadir. Hadir itu berarti ada. Ya. Coba kalau sekolah, dulu kalau sekolah ya, saya waktu di SR, sekolah rakyat dulu, ya setiap masuk guru selalu mengabsen. Ya. Nah, mereka yang datang, mereka selalu berkata ada. Nah, ada berarti hadir. Ya, nah, Allah hadir karena Dia sendiri yang berjanji, di mana 2-3 orang berhimpun atas namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Aku hadir di tengah-tengah mereka. Kita yakin saat ini kalau hati kita dipenuhi kerinduan kepada Allah, ibadah kita sungguh-sungguh rindu akan Allah, Dia hadir di tengah-tengah kita. Bapak Ibu percaya? Nah, Dia hadir. Ia melihat keberadaan kita. Ia melihat kesusahan saudara. Ia melihat beban saudara. Dan kalau saudara percaya, kuasa Allah, mujizat Allah tidak berubah.
Dia sanggup menolong saudara. Percaya? Nah, puji Tuhan. Jadi Allah sanggup untuk melakukan segala perkara. Seringkali kita juga merasa bahwa kita ini tidak mampu, ya. Tidak mampu. Karena apa? Karena kita seringkali membandingkan dengan orang lain. Nah, kita merasa tidak mampu karena seringkali kita membandingkan kepada atau dengan orang lain. Aduh, dia itu hebat ya. Nah, dia hebat. Seringkali kita ini minder karena orang lain kok kelihatannya sangat berhasil. Pelayanannya hebat ya, main musiknya hebat dan sebagainya dan sebagainya. Saya perlu memberitahu, ya, nah, pelayanan kita diperkenan Tuhan kalau kita melayani dengan kerendahan hati. Ya, kerendahan hati. Ibadah kita akan berkenan kepada Tuhan kalau kita datang dengan kerendahan hati. Ya, kita rindu untuk terus mencari Tuhan. Ya, jangan mencari berkat. Banyak orang berpikir, wah saya ya mau mencari berkat Tuhan. Carilah Tuhan. Karena Tuhan itulah sumber berkat. Ya, cari sumbernya. Bukan berkatnya tapi sumbernya. Kalau sumbernya berarti kita akan mengalami ya berkat yang luar biasa. Ya, cari sumbernya. Layani dengan hati. Paulus berkata, aku melayani Tuhan dengan segala kerendahan hati dan banyak mencucurkan air mata. Seorang hamba Tuhan sejati, ia akan melayani dengan kerendahan hati. Dan saya pasti, ya, tahu pasti, mereka banyak mencucurkan air mata. Bukan karena kekurangan atau ini itu, tapi karena rindu keselamatan jiwa-jiwa. Ya, rindu banyak jiwa dimenangkan. Makanya banyak mencucurkan air mata. Nah, layani dengan hati. Main musik dengan hati kita, ya. Nah, saat kita melayani dengan hati, main musik dengan hati kita, maka sentuhan tangan saudara kepada senar-senar gitar, karena saudara melayani dengan hati, ya, maka alunan itu membawa hati saudara. Dari hati akan selalu menyentuh hati, ya. Dari hati akan menyentuh hati. Nah, tapi kalau kita melayani hanya sekedar penampilan, mungkin orang berkata, waduh hebat, tapi tidak akan membekas, tidak akan membekas. Tapi kalau saudara melayani dengan hati saudara, maka yang saudara layani itu akan tersentuh hatinya dan itu akan membekas saudaraku sekalian. Makanya Alkitab mengajarkan kita melayani dengan kerendahan hati. Ya, nah, di tangan Tuhan, hal yang kecil, hal yang biasa bisa menjadi luar biasa. Ya. Mungkin saudara berpikir, aduh saya tidak bisa apa-apa. Ya. Nah, kalau Tuhan memanggil saudara dan Tuhan mau memakai saudara, alasan pertama dari orang yang dipanggil, pasti mereka berdalih, saya tidak bisa apa-apa, saya bukan terpelajar, saya miskin, saya tidak pandai ngomong, ya, tapi nek ngerasani pinter. Nah, saudara-saudara, itulah alasan-alasan. Ya. Waktu Musa beralasan, aku tidak pandai bicara Tuhan. Lalu Tuhan berfirman, siapa yang membuat mulut? Ya, siapa yang membuat mulut? Nah, kata aku tidak pinter ngomong. Meskipun tidak pinter ngomong, tapi masih bisa ngomong. Ya, masih bisa ngomong. Kalau Allah memakai, meskipun tidak pandai, tidak fasih bicara, omongan yang sederhana, ya, kalau itu ada kuasa Allah, ya, bisa mentobatkan jiwa-jiwa. Ya, meskipun sederhana omongan. Saya ingat kesaksian seorang hamba Tuhan, di mana mengapa dia jadi hamba Tuhan,
Karena apa? Kesaksian seorang ibu tua, ya ibu tua. Ia seorang dokter, ya seorang dokter sakit loh. Dokter ya sakit loh saudara. Ya, ada orang bilang, waduh dokter ya. Nah, waktu sakit, dokter kok iso loro? Ya bisa wong dia manusia. Ya, nah. Ya. Bahkan waktu kami periksa pun ya, nah. Dokter yang nangani kayak berkata, wah dia banyak saksi saudaraku, saya lihat dokter karena sudah merasa dia dokter, ya dia pikir wah saya sudah sembuh dan apa, enggak pernah lagi ya kontrol periksa karena merasa dokter, tahu-tahu ya kambuh langsung dut saudara. Ya, nah ini, ya ini yang sering kali terjadi. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Dia berkata, ya, aku tidak pandai ngomong. Ya. Kan hanya berfirman, siapa yang membuat mulut? Allah yang membuat mulut. Selama kita masih bisa ngomong, omong yang sederhana pun bisa menjadi berkat. Saudaraku sekalian, bisa menjadi berkat. Ya. Seorang ibu tua, percayanya kepada Tuhan luar biasa. Seringkali dia pergi ke rumah sakit. Untuk apa sih? Dia lihat orang-orang sakit, lalu dia bersaksi. Nah, saat itu dia datang pada dokter yang sakit ini. Ya, sakit ini. Ya, dia hanya lihat. Nah. Dia hanya berkata, kamu mau sembuh? Nah. Dokter ini memandang, siapa sih wong tua ini? Mungkin pikirnya begitu. Ya, dia pikirnya begitu. Tapi ibu tua ini, dia mengatakan dengan penuh iman. Ucapannya sederhana. Dan dokter ini terjamah hatinya. Ya, dokter ini berkata, iya, saya pasti mau sembuh. Ya, kalau kamu mau sembuh, mau saya doakan. Nah, tadinya dokter ini belum yakin akan Tuhan. Karena seorang dokter sudah terkenal ya. Nah, kemudian dia berkata, mau saya doakan. Ya baiklah, karena dia ingin sembuh. Dia mau, ya baik doakan. Tapi percayalah kepada Yesus. Yesus sanggup menyembuhkan kamu. Dan dokter ini, ya saya percaya. Akhirnya Pancim ini berdoa, kata-katanya tidak lancar, tidak waduh banyak kata-kata, enggak. Dia sederhana berdoa, ya Tuhan Yesus, saya berdoa untuk orang ini, ya jamalah dengan kuasamu, bilurmu menyembuhkan, dia tumpang tangan dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Nah, ya dia berkata, percaya pada Yesus, Tuhan sanggup menyembuhkan kamu. Pergilah. Ibu tua ini, ada kuasa mujizat ya, ada kuasa mujizat. Sewaktu ibu ini pergi, dokter tuh merasakan sesuatu di dalam tubuhnya. Ya, ada kekuatan yang memberikan kekuatan dia. Dan dia merasakan, tidak merasa sakit lagi. Ya, waktu rekan dokternya memeriksa, heran, loh, kok kamu bisa berubah secepat ini? Ya, nah sejak itu dia terima Yesus dan akhirnya dia jadi hamba Tuhan dan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Gerejanya besar, saudaraku sekalian. Ya, sederhana tapi Tuhan sanggup memakai orang yang sederhana. Karena apa? Karena dia memiliki iman kepada Yesus. Nah, hal yang kecil yang dianggap remeh kalau sudah di tangan Tuhan bisa menjadi luar biasa. Waktu Daud menghadapi Goliat ya dalam 1 Samuel 17 ya 49 sampai yang ke-50. Daud tidak membawa lembing, tidak membawa panah ya, tidak membawa tombak atau lembing, Saudara, tidak membawa perisai. Goliat datang dengan kelengkapan ya, pakaian perang, ketopong, pedang, tombak, perisai, ya, nah kasut dan sebagainya. Dia maju sebagai pahlawan perang. Ya. Tapi Daud di hadapan Goliat, ya,
tinggi Goliat begitu, ya Daud kecil. Goliat meremehkan, mentertawakan Daud, saudara. Ya, alah kamu aja kok, sebentar lagi kamu akan ku lempar untuk jadi makanan burung. Tapi apa kata Daud? Kamu maju berperang dengan kelengkapan senjata. Tapi aku maju berperang dalam nama Tuhan yang kau hina itu. Aku maju dalam nama Tuhan. Dia tidak membawa senjata apapun, hanya membawa 5 batu dan pengumban atau pelempar batu atau pengali-ali, ya. Nah, kalau saya boleh katakan ketapel gitu, pelintengan kalau sekarang, saudaraku sekalian, ya. Nah, waktu Goliat semakin maju, karena dia meremehkan Daud, ya, dia buka ketopongnya itu, saudaraku sekalian, meremehkan, ya, anak kecil aja kok. Tapi Daud mulai, ya, masukkan batu, ya, lalu ketapel itu atau pengamban itu dimulai diputar-putar. Saya yakin sebagai orang percaya dia memutar dalam nama Tuhan, dalam nama Tuhan. Dan setelah dianggap itu harus dilemparkan, ya, dia sudah mulai putar-putar. Dan sudah tiba saatnya dia lempar, maka dia saudara. Dan batu itu seperti dipimpin oleh kuasa Allah. Langsung menuju sasaran kena dai dari Goliat. Robohlah Goliat. Saudara, mati. Lalu dipotong lehernya. Ya. Dan orang Filistin lari semuanya, dikejar oleh Israel. Ada kemenangan besar. Mujizat terjadi dengan benda yang kecil, benda yang dianggap remeh, ya, yaitu batu. Bukan batu besar, batu yang kecil. Tapi kalau itu sudah dipakai oleh Tuhan, ada kuasa. Percaya Bapak Ibu Saudara semuanya? Ya, ada kuasa. Ya, jangan menganggap hal yang kecil itu remeh. Ya, kalau sudah di tangan Tuhan, ada kuasa yang besar. Ada lagi contoh. Ya, dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 9 sampai 13. Pada saat murid-murid berkumpul untuk mendengarkan Yesus mengajar. Ya, murid-murid itu terpesona dengan ajaran Yesus. Mereka tidak beringsut, mereka mendengarkan, ya. Nah, mereka tidak mikir makan, saudara. Tapi murid-murid yang gelisah datang pada Tuhan Yesus. Ya. Gimana ini Tuhan? Mereka tidak mau pulang. Biar mereka pulang cari makan di desa-desa. Yesus mengatakan, berilah mereka makan. Ya. Bingung mereka. Orang sekian banyak suruh memberi makan. Ya habis berapa? Ya, nah, habis berapa dinar? Berapa ratus dinar? Nah, Yesus berkata, beri mereka makan. Tiba-tiba ada seorang anak membawa 5 ketul roti atau 5 roti dan 2 ikan. Diserahkan kepada murid Yesus. Lalu murid itu membawa kepada Yesus. Diserahkanlah roti itu, 5 roti dan 2 ikan. Yesus mengambilnya, mengucap berkat, ya, memecah-pecahkannya, ya, lalu disuruh membagi. Orang yang berkumpul laki-laki saja 5.000 orang, belum perempuan dan anak-anak. Bayangkan. Hal yang dianggap sepele 5 roti, 2 ikan. Bagaimana bisa mengenyangkan orang sekian? Tapi 5 roti dan 2 ekor ikan. Setelah ada di tangan Yesus, mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Karena apa? Tuhan sudah memberkati. 5.000 orang kenyang, juga perempuan-perempuan dan laki-laki yang anak-anak yang ikut semua kenyang. Ada sisa 12 bakul. Bayangkan 12 bakul masih ada sisa. Hal yang mustahil. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh Allah.
Karena Allah adalah Allah yang maha kuasa, yang sanggup melakukan segala perkara. Apakah yang ada di tanganmu? Apa yang ada di tangan saudara? Kalau Musa menjawab, tongkat. Sekarang kalau pertanyaan itu ditujukan kepada saudara, apa yang ada di tanganmu? Nah, hal yang paling menakjubkan ya, bukan tentang tongkat itu. Juga bukan ya apa yang telah dicapai oleh Musa. Tetapi hal yang menakjubkan adalah hal yang dicapai oleh Musa ketika dia menyerahkan tongkat itu ke dalam tangan Allah. Ada mujizat yang besar. Ya. Melalui tongkat itu juga mereka menghadapi Laut Kolsem, Israel sudah keluar dari Mesir, di belakang tentara Mesir mengejar, kanan kiri gunung, muka laut, saudara. Mereka bingung bagaimana ini, binasa kita. Ya, tapi Allah menudungi, ya menudungi. Orang yang mengejar ini seakan-akan tersekat oleh sesuatu karena Allah menudungi. Dan waktu mereka menjerit kepada Allah, Musa berdoa, Allahnya berfirman, acungkan tongkatmu ke laut. Dan waktu tongkat itu diacungkan ke laut, terbelahlah laut. Tongkat yang tadinya ya memang hanya tongkat yang biasa, tetapi setelah dipakai oleh Tuhan, dapat membuat sesuatu yang luar biasa. Ada kuasa Allah yang menyatakan mujizat. Bapak Ibu masih percaya saat ini ada mujizat? Nah, kalau Bapak Ibu percaya masih ada mujizat. Kalau Bapak Ibu sekarang datang dengan sakit, percayalah mujizat Allah sanggup untuk menyembuhkan penyakit Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu sekarang datang dengan lemah, percayalah ada mujizat Allah. Tuhan akan beri kekuatan yang baru kepada Bapak Ibu semuanya. Percaya kuasa Allah? Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Dia sanggup melakukan segala perkara. Apa yang ada di tanganmu? Satu pertanyaan yang isinya itu sangat-sangat dalam, Bapak Ibu. Ya, mungkin yang ada dalam tangan Bapak Ibu adalah, wah, apa yang ada tanganmu? Pulpen loh. Pulpen? Untuk apa pulpen? Ya. Tapi percayalah, kalau pulpen itu Anda pergunakan untuk kemuliaan Allah, diserahkan ke dalam tangan Tuhan, melalui ballpoint itu, Bapak Ibu bisa menulis ya renungan firman Tuhan. Bisa menulis surat ya. Mungkin surat sederhana yang kau tujukan kepada sahabatmu, siapa tahu saudara Bapak Ibu menulis dengan pulpen itu ya menjadi satu kesaksian yang diurapi oleh Tuhan, membawa sahabatmu itu percaya kepada Tuhan. Apa yang ada di tanganmu? Saudara, mungkin Bapak Ibu rumah. Nah, mungkin yang tangan saudara adalah rumah. Saudara. Mungkin saudara berpikir, aduh rumah saya kecil, ya, wah tidak megah, saudaraku sekalian. Nah, tapi percayalah, kalau rumah itu saudara pakai menjadi rumah doa, menjadi rumah yang memuliakan Allah, ada kuasa di dalam rumah itu. Ada kuasa di dalam rumah itu, saudara. Kemarin saya menjelaskan tentang fungsi daripada rumah. Ya, nah, rumah bukan hanya sekedar bentuk fisik, tapi apa yang ada di dalam rumah dan penghuni rumah itu, saudaraku sekalian. Ada sukacita dan damai sejahtera kalau Yesus ada di dalam rumah itu. Saudara bisa pergunakan rumah saudara untuk apa? Untuk persekutuan doa. Ya, saudara bisa mengajak keluarga saudara mendirikan mezbah keluarga, doa bersama. Sehingga rumah saudara itu berfungsi. Dan Allah sanggup memakai rumah, mungkin saudara mengatakan rumah kecil. Tapi ada kuasa Allah.
Sehingga setiap mereka orang yang lewat, mereka merasakan damai sejahtera saat melewati rumah saudara. Ya, saat mereka melewati rumah saudara. Kami seringkali memperhatikan orang-orang yang lewat di jalan di pinggir rumah kami. Dan anehnya kalau mereka lewat, saudara, mereka pasti melihat rumah itu, dia melihat juga ke atas, saudaraku sekalian. Dan mereka, waktu mereka lewat, tidak ada yang merengut, saudara. Mereka melihat, kadang melihat ya, yang di samping, mereka melihat dengan senyum. Tidak. Kenapa? Karena di dalam rumah itu, kita pakai untuk kemuliaan nama daripada Tuhan. Pakailah rumah saudara untuk kemuliaan Tuhan. Pakailah untuk persekutuan keluarga lebih dulu. Mungkin saudara bisa mengundang teman, ayo kita doa di rumahku. Saudaraku, jangan berpikir kalau saudara ngajak di rumah saudara harus menyiapkan konsumsi saudara. Ya, enggak saudara. Saya pernah juga saudara, saya waktu itu masih muda saudara, masih SMA saudara. Tapi kami seringkali mengajak teman-teman ya yang sebaya dengan saya, kadang-kadang malam hari, yuk ke rumah, yuk kita doa. Ya, kami berdoa di rumah itu bersama-sama. Ya, ada yang main gitar, lalu kita nyanyi, saudara, lalu kita berdoa bersama. Hari berikutnya ada teman yang lain, ayo doa di rumahku. Tidak ada konsumsi saudara, tetapi yang ada konsumsi firman Tuhan. Ya, kadang-kadang banyak keluarga, aku sebenarnya pengen doa dengan teman, ya, tapi tidak bisa memberikan konsumsi. Saudara, jangan mikir itu. Kerinduan saudara laksanakan. Untuk apa? Berdoa bersama. Rumah saudara diberkati, rumah saudara menjadi rumah yang memuliakan Tuhan. Kenapa? Penghuninya adalah orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Saudara-saudara, mungkin yang ada di tanganmu, apa yang di tanganmu? Bakat. Nah, apa bakat saudara? Pergunakan bakat saudara untuk kemuliaan Tuhan. Mungkin saudara bakat dalam musik, pakailah untuk musik, pakailah untuk multimedia. Bakat saudara, pergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Ada seorang bapak tua, saudaraku, jemaat gereja. Ya, nah, waktu itu dia bersaksi, saudara, dia kesaksian sederhana sekali kesaksiannya, bagaimana Tuhan memelihara hidupnya sampai dia menjadi tua sedemikian rupa. Ya, nah, tapi dia punya bakat menyanyi, saudara, menyanyi. Meskipun sudah tua, suaranya masih enak didengar. Dan waktu dia mulai menyanyi, dia hanya pakai ukulele, saudara tahu ukulele ya? Nah, ukulele. Dia menyanyi, saudara. Dengan suara khasnya, walaupun beliau sudah tua. Inilah bakat yang dipergunakan untuk memuliakan. Dia nyanyi. Dan saat dia mulai nyanyi, saudara, tidak ada satu jemaat pun yang mendongak. Mereka jemaat semua menundukkan kepala. Mereka semua meneteskan air mata, saudaraku sekalian. Roh Allah bekerja dengan luar biasa. Ya, nah, bakat daripada orang nyanyi. Saudara. Saya punya teman sekolah, saudara, di sekolah Alkitab. Beliau sudah tua, tapi semangat untuk sekolah. Ya. Kalau dia dalam belajar, tidak nutut, saudara, tidak nutut. Ya, diberi pelajaran hermeneutik, tidak nutut, saudara. Ya, homiletik, apalagi tidak nutut, saudara. Ya, tapi setiap kali chapel, setiap ibadah, dia selalu tampil pertama kali. Nyanyi, saudara, nyanyi. Dan dia tuh hafal sekali, hafal. 3 bait itu hafal semuanya. Nyanyi yang lain 3 bait hafal semuanya. Apa yang ada dalam tanganmu? Bakat, saudara. Pergunakan bakat untuk memuliakan Tuhan. Mungkin pekerjaan. Mungkin pekerjaan saudara itu bukan pekerjaan yang hebat. Sederhana. Ya. Nah, setiap pekerjaan yang baik itu diperkenan Tuhan. Saudara, ya, pekerjaan yang baik diperkenan Tuhan.
Ada yang mungkin pekerjaannya apa? Sopir misalnya. Nah, sopir tiap ngasuh mau mampir. Mampir apa? Makan kok. Saudaraku sekalian, ya. Nah, jangan anggap remeh karena saudara sopir. Ya, kenapa? Saudara bisa menjadi alat Tuhan, saudara. Saudara bisa menjadi alat Tuhan. Saya pernah mendengar seorang sopir mentobatkan seseorang. Ada seorang yang mau bunuh diri. Saking bingungnya dia stop ya taksi ini, saudaraku sekalian. Ya, ayo Pak jalan. Jalan. Lama-lama sopir ini tanya, "Loh, ini mau kemana?" Ya enggak tahu. Sopirnya bingung, orang yang naik juga bingung, saudara. Tapi Roh Allah bicara dengan sopir itu. Cobalah saksikan tentang kasih Allah. Dia mulai ngomong-ngomong pelan, penuh kasih. Ya, dia sabar, dahlah mau kemana dia antar, saudaraku sekalian. Dia mulai bersaksi, lalu orang ini berkata, "Aduh, terima kasih." Ya, ucapan Bapak menenangkan hatiku. Sebenarnya saya sudah ambil keputusan untuk bunuh diri. Tetapi ucapan Bapak ya menenangkan hatiku. Sekarang aku terbuka ya, aku berdosa. Nah, sopir. Tapi kalau dia cinta Tuhan, dengan profesinya maksudnya dia sopir, dia bisa dipakai oleh Tuhan, pekerjaan. Seorang anak sekolah minggu, Bapak Ibu Saudara, ya. Dia nyanyi namanya anak sekolah minggu itu kalau dia sudah mengalami kasih Allah itu anak sekolah minggu itu kalau nyanyi tidak akan pernah berhenti. Bangun pagi aja sudah nyanyi memuji Tuhan, ya. Nah, dia nyanyi. Nyanyinya apa? Di dalam dunia ada berapa? Lebar dan sempit. Dia nyanyi, saudara. Pokoknya nyanyi, tapi nyanyinya itu luar biasa. Tuhan memakai pujian ini. Tetangganya yang mendengar ini, sebenarnya tetangga ini juga Kristen. Tapi jarang beribadah kepada Tuhan. Dia juga mau bunuh diri, saudara. Dia sudah siapkan itu setagen, saudara ya. Yang bunuh diri ini seorang ibu. Dia siapkan setagen. Waktu dia mendengar pujian anak sekolah minggu ini, di dalam dunia ada dua jalan, namanya anak-anak. Dia nyanyi sekeras-kerasnya, Tuhan memakai nyanyian itu. Ya. Nah, ibu ini sudah mau gantung ya, waktu dengar ini. Dia jadi lemes, saudara. Ya, dia lemes. Lalu dia tersimpuh, saudara. Dan apa yang terjadi? Dia menangis, saudara, di hadapan Tuhan. Dia minta ampun sama Tuhan. Dan akhirnya dia bertobat. Dan saat dia bertobat itu, dia bersaksi, ya dia membatalkan bunuh diri karena apa? Mendengar nyanyian anak sekolah minggu. Coba saudara, anak sekolah minggu yang seringkali diremehkan, tapi bisa dipakai oleh Tuhan. Ini, ya, Tuhan bisa memakai apapun dan siapapun, ya. Karena apa? Karena Tuhan sanggup untuk memakai mereka semuanya. Nah, mungkin juga saudara punya hal-hal yang lain. Saudara masih punya tangan, masih punya kaki, masih punya mulut. Itu bisa dipakai untuk memuliakan Tuhan. Mungkin apa yang ada tanganmu? Uang. Nah, mungkin saudara tidak punya uang yang bermiliar-miliar atau triliun. Tapi seberapapun yang ada pada saudara, ya, sekecil apapun, kalau itu ya kita kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Uang saudara yang sedikit pun bisa menjadi alat yang menyelamatkan seseorang. Saudara-saudara, Tuhan tidak memandang kecil atau besar. Yang dipandang Tuhan adalah pertama, iman. Yang kedua adalah ketaatan. Yang ketiga, kesetiaan dan ketaatan itu juga kerendahan hati. Kalau orang siap untuk dipakai Tuhan, meskipun latar belakangnya ya secara manusiawi atau duniawi, wah enggak mungkin. Tapi bagi manusia enggak mungkin, tapi bagi Allah semuanya mungkin.
saudaraku sekalian, ya mungkin. Dalam Hakim-Hakim 3 ayat 31 ada seorang yang dipakai Tuhan luar biasa. Sesudah dia bangkitlah Samgar bin Anat yang menewaskan orang Filistin dengan tangkat penghalau lembu. 600 orang banyaknya. Demikian ia juga menyelamatkan orang Israel. Nah, setelah Hakim Ehud muncullah Samgar. Seorang diri dia mengalahkan 600 orang Filistin hanya dengan tongkat penghalau lembu. Bayangkan. Ya, seorang diri hanya dengan tongkat penghalau lembu dia bisa mengalahkan 600 orang. Kisah singkat Samgar ini hanya tertulis dalam 2 ayat, saudaraku sekalian, ya. Tetapi kepahlawanannya bisa diingat karena apa? Selain membunuh 600 orang Filistin musuh itu, ya, dia juga menyelamatkan orang-orang Israel. Pada saat Samgar ini, keadaan adalah penuh dengan ketakutan, kecemasan, ya, penindasan. Orang-orang bepergian penuh dengan kehati-hatian. Ya, karena apa? Adanya penindasan khususnya orang-orang Filistin dan musuh-musuh. Mereka harus mengambil jalan yang berbelit-belit. Ya, di dalam Hakim-Hakim 5 ayat 6-7 mengatakan, dalam zaman Samgar bin Anat, dalam zaman Yael, kafilah tidak ada lagi. Nah, orang-orang yang bepergian dengan rombongan tidak ada lagi. Dan orang-orang yang dalam perjalanan terpaksa menempuh jalan yang berbelit-belit. Ya, dia harus menempuh jalan yang lebih jauh untuk apa? Menyelamatkan. Pada zaman Samgar ini orang pergi keluar, tidak pulang, saudara. Bukan tidak pulang masih hidup, tidak pulang karena sudah tidak hidup lagi. Penduduk pedusunan diam-diam saja di Israel, ya mereka diam-diam sampai engkau bangkit, yaitu hakim perempuan yang namanya Deborah, bangkit sebagai ibu di Israel. Ini menunjukkan bahwa Tuhan sanggup ya menggunakan alat sederhana dan orang biasa untuk melakukan perkara yang besar. Tuhan sanggup memakai Bapak Ibu Saudara yang mungkin sederhana, tapi kalau Tuhan memakai dan saudara mau taat, saudara, Tuhan bisa memakai Bapak Ibu Saudara menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Kenapa? Allah menyertai. Mau dipakai Tuhan Bapak Ibu? Nah, ya. Siapkan diri. Samgar orang biasa. Tapi dia dipakai oleh Tuhan sebagai pahlawan yang tidak terduga. Dia sebagai hakim yang ketiga, tindakan kepahlawanannya, tindakan heroiknya ya membawa pendamaian di Israel. Kisah Samgar mengajar ya kepada kita bahwa Tuhan tidak selalu memerlukan senjata canggih. Tuhan bisa memakai orang hanya dengan tongkat, saudaraku sekalian, dapat mengalahkan musuh. Tuhan bisa saja memakai orang biasa menjadi luar biasa. Mungkin tidak pakai senjata canggih, saudara. Ya, nah, tapi dengan kuasa Tuhan sanggup menghancurkan saudara-saudara. Satu saat seorang hamba Tuhan habis pelayanan, saudaraku sekalian ya, habis pelayanan, nah dia dicegat oleh begal, saudara, begal, cegat. Biasanya begal zaman dulu itu untuk menggertak korban dia hanya mengatakan nyawa atau harta. Nah itu. Kalau yang dibegal itu orang miskin pasti dia ya harta gitu ya saudara. Pikirnya dia akan diberi harta, tapi bukan itu yang maksudnya begal. Kamu menyerahkan hartamu atau nyawamu. Ya, nah. Hamba Tuhan ini kaget saudaraku sekalian ya. Lalu apa yang terjadi? Ayo berikan milikmu. Dia habis pelayanan saudara, ya. Dia dapat PK saudara, diambilnya uang PK itu saudara. Kemudian dia tangan begal itu sudah terkedang ya. Lalu PK itu ditaruh. Dia katakan dalam nama Yesus. Lalu dia lari saudara. Hamba Tuhan ini lari saudaraku sekalian ya. Nah,
waktu dia noleh, saudaraku sekalian, begal ini loh tetap begini, saudara. Ya, dia tidak bisa menggerakkan tangannya, saudaraku sekalian ya. Saya mengatakan ini karena apa? Ini kesaksian dari hamba Tuhan itu, ya. Nah, jadi dia tidak bisa menggerakkan tangannya, dia hanya berdiri begitu, hamba Tuhan melihat, lalu dia kembali lagi, saudara. Lalu diambilnya berkat itu, dia lalu cepat-cepat meninggalkannya, saudaraku sekalian. Ada kuasa Tuhan. Percaya bahwa Tuhan Yesus masih berkuasa? Dia tetap berkuasa, saudara. Bukan hanya masih, tapi dia tetap berkuasa. Tapi saudara jangan coba-coba. Ya. Wah, kalau saya nanti dibegal, ayo datanglah begal. Saya akan seperti hamba Tuhan itu. Belum tentu, saudara, seperti itu. Ya, jangan mencoba itu Tuhan. Saudara-saudara, Samgar hanya memiliki keyakinan iman pada Tuhan. Meskipun dia seorang diri, ada satu hati yang memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Sehingga ia mengalami satu kemenangan yang luar biasa. Ingatlah kita masing-masing ya dipanggil untuk hidup bagi Tuhan. Mungkin kita bukan orang yang terkenal dan dikenal. Tapi Tuhan bisa sanggup menggunakan hidup kita yang tidak dikenal untuk mencapai prestasi yang tinggi, untuk memuliakan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, tindakan kita bisa mempengaruhi atau dapat memiliki pengaruh yang besar terhadap orang lain. Apa yang ada di tanganmu? Saudara, jawabannya ada di saudara sendiri. Tuhan sanggup memakai apa yang ada di tanganmu, apa yang kau miliki sekarang. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan satu pujian. Penyertaan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Kita perlu penyertaan daripada Tuhan. Tanpa penyertaannya kita tidak bisa berbuat apapun. Kita perlu penyertaan Tuhan. Kita perlu terus menempel kepada Tuhan. Kita ada karena anugerah daripada Tuhan. Pakailah hidup ini untuk memuliakan Tuhan. Kita ada karena anugerah daripada Tuhan. Kita sukses karena anugerah daripada Tuhan. Apa yang ada di tangan, serahkan dan biarlah dipakai oleh Tuhan dengan apa yang ada di tangan kita. Bukan karena kekuatanmu,
ada karena kasih karunia-Mu. Kami ada karena anugerah-Mu. Kami berhasil karena anugerah-Mu. Biar semua hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Kasih dan sayang. Itulah sumber kekuatan kami. Jangan sampai kami menjadi lemah karena adanya banyak problem. Tapi kami semakin dikuatkan di dalam Tuhan yang maha kuasa yang sanggup melakukan segala perkara. Berkat-Mu menyertai seluruh jemaat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Si Tuhan ya. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan hari ini saya akan mengumumkan tentang pemakaian dana Natal dan juga dana baksos kita di Natal 2025 yang lalu. Sekaligus saya akan juga sampaikan tentang budget Paskah 2026. Nah, jadi untuk Natal yang lalu total pemasukan dana kita adalah sebesar Rp78.767.500. Sedangkan total pengeluaran dananya adalah sebesar Rp67.229.915. Sehingga ada saldo dari dana Natal kemarin sebesar Rp11.550.000. Dan dana ini sudah dikembalikan ke dana Natal, dana kegiatan, di rekening dana kegiatan untuk nanti juga akan menjadi support bagi bagi kegiatan event Natal dan Paskah jika mengalami kekurangan. Kemudian berikutnya, sehingga akhirnya dari dana yang telah ditransferkan ke dana kegiatan, maka saldo akhir dari dana kegiatan kita adalah sebesar Rp37.279.571 sekian. Nah, kemudian saya akan sampaikan juga tentang total pemasukan dana baksos Natal kemarin. Total pemasukan dananya adalah sebesar Rp15 juta, Rp15.110.000, dan total pengeluaran dananya adalah sebesar Rp609.500. Sehingga saldo akhirnya dari dana baksos itu sebesar Rp5.500.500. Dan untuk sisa dana baksos seperti yang sudah diumumkan kemarin, bahwa sisa dana ini dialokasikan ke si sosial gitu ya. Karena dana dari si sosial saat ini dari laporan yang ada sedang mengalami defisit gitu ya, sedang mengalami defisit. Karena ada banyak pengeluaran sehingga akhirnya kita alokasikan ke sana. Nah, mungkin Bapak Ibu juga bertanya-tanya kenapa kok bisa sampai muncul sisa dana yang cukup besar, Rp5.500.000 sekian. Jadi dari daftar penerima yang ada di tahun sebelumnya, kita mendata ulang orang-orang yang menerima bantuan baksos ini. Ternyata ada beberapa yang sudah tidak bisa lagi menerima baksos karena sudah pulang ke rumah Bapak maksudnya ya. Jadi sudah tidak bisa lagi menerima baksos sehingga akhirnya kita kurangi. Dan setelah kita fikskan jumlahnya dan kita sudah beli semua barang yang ada dan kita sudah siapkan, ternyata ada dana yang masuk lagi. Ada dana yang masuk lagi. Dan kita sudah fikskan itu sehingga kita kumpulkan tetap dana baksos itu. Sehingga akhirnya saldo terakhir itu muncul 5.500.000 sekian. Dan dana baksos yang dipergunakan ini, data penerima baksos ini yaitu 40 orang dari jemaat di gereja dan 40 orang dari lingkungan sekitar gereja dengan perinciannya. Di RT 1 RW 6 lingkungan Petung Wulung ada 15 paket. RT 2 dan RT 2 RW 6 lingkungan Petung Wulung itu 15 paket dan juga ada beberapa warga di daerah Pasegan yang juga menerima baksos ini
Dan juga ini yang belum saya tuliskan, kita memberi bantuan juga berupa beberapa bahan pokok dan kebutuhan-kebutuhan untuk SABIS, ya. Jadi SABIS ini adalah Sekolah Alkitab Bethel Injil Penuh, Sekolah Alkitab milik GBIS yang ada di Surabaya, dan sebagian dari dana baksos ini kita belikan beberapa kebutuhan yang cukup signifikan untuk bisa membantu siswa-siswa yang ada di sana. Sehingga total akhirnya setelah itu setelah semuanya itu terpakai, ternyata masih ada sisanya dan itu masih terus masuk gitu ya. Sehingga sisanya adalah 5.500.000 sekian ya. Jadi itu perinciannya supaya Bapak Ibu juga memahami dan mengerti tentang pemakaian dana ini. Kemudian berikutnya, untuk estimasi dana Paskah 2026 itu adalah sebesar 35 juta rupiah. Jadi nanti Paskah ini juga nanti akan satu paket dengan Jumat Agung. Ibadah Jumat Agung dan Paskah itu nanti akan jadi satu paket begitu ya. Jadi ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu Saudara berkaitan dengan pemakaian dana Natal 2025, dana Baksos 2025 dan estimasi budget Paskah 2026. Jika ada pertanyaan mungkin tentang dana ini, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu perlu untuk disampaikan, silakan sampaikan kepada kami sehingga nanti kami bisa menjelaskan mungkin hal-hal yang mungkin Bapak Ibu Saudara ingin pahami tentang pemakaian dana dari event-event yang kita miliki ini. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Ya baik Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendengar penjelasan tentang pemakaian dana dan mungkin untuk lebih jelasnya Bapak Ibu Saudara bisa melihat di mading. Nanti untuk rincian dananya mungkin bisa ditempel di mading. Hari ini saya juga akan membacakan beberapa informasi untuk ibadah komisi. Untuk ibadah komisi berjalan sesuai dengan jadwal yang ada. Bapak Ibu bisa melihat jadwal ibadah komisi di katalog WA Sekretariat GBIS Hosana Pandaan. Kemudian untuk informasi lainnya, hari Senin tanggal 9 Februari diadakan ibadah PKSHG umum pukul 17 bertempat di GBIS Hosana Pandaan atau di tempat ini. Bapak Ibu Saudara bisa hadir di ibadah PKSHG umum ini. Kemudian hari Sabtu tanggal 14 Februari diadakan ibadah PKSHG Pemuda dan Remaja pukul 17 bertempat di GSCA Taman Dayu. Kemudian mohon dukungan doa untuk acara Mukerda ke-77 yang diadakan pada hari Selasa sampai dengan hari Rabu tanggal 10 sampai 11 Februari bertempat di Lawang. Dan yang mengikuti acara ini yaitu Bapak dan Ibu Gembala juga Pendeta Otniel. Kemudian yang sudah disampaikan hari ini dibagikan amplop persembahan Paskah. Kemudian bagi jemaat yang masih membutuhkan kalender tahun 2026, kalendernya masih ada Bapak Ibu Saudara, bisa meminta pada penerima jemaat di depan pada saat pulang. Kemudian ada berita duka, telah pulang ke rumah Bapak pada hari Rabu tanggal 4 Februari, Ibu Dinar Ferawati, beliau adalah kakak dari pendeta muda David Kurniawan, alamatnya di Bekasi. Dan hari ini kantin gereja buka. Itu saja informasi yang saya sampaikan hari ini, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan sama-sama bangkit berdiri. Aku percaya Tuhanku ada, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku ada, Kau turun tangan. Aku percaya Dia adalah Tuhan yang ada.
kasih karunia-Mu, kami ada karena anugerah-Mu. Mari Tuhan Kau memberkati segenap jemaat-Mu. Kami berdoa untuk Bapak Suhendro, untuk Ayub, untuk saudara-saudara kami yang lain yang saat ini dalam keadaan sakit. Kami yakin bilur-bilur-Mu menyembuhkan dengan sempurna adanya. Terima kasih Bapa Surgawi. Mari Tuhan Kau memberkati jemaat-Mu. Tuhan dengan berkat surgawi. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa. Tak kasih dari Sang Putra yaitu Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara semua hari ini dan seterusnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan.